Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismonti Ramboneno, NIM 2020-71-0004, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan suatu epistemologi tentang perolehan pengetahuan yang telah memfokuskan pada pembentukan pengetahuan daripada penyampaian dan penyimpanan pengetahuan. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan peserta didik berperan sebagai pembentuk dan pertransformasi pengetahuan itu. Adapun yang dimaksud dengan pembentukan pengetahuan dalam pandangan konstruktivisme meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, exogenous constructivism, endogenous constructivism, dan dialektika konstruktivisme. Pandangan konstruktivisme sosial murni berpendapat bahwa pembelajaran dapat berlangsung melalui interaksi sosial dengan melibatkan unsur budaya dan bangsa. Ada 4 karakter pembelajaran dalam teori konstruktivisme. 1. Adanya pembelajaran yang dibentuk oleh para peserta didik secara mandiri. 2. Adanya hubungan antara pemahaman baru yang dimiliki para peserta didik dengan pemahaman lama. 3. Adanya aturan yang jelas tentang interaksi sosial. 4. Adanya kebutuhan terhadap pembelajaran otentik untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Dalam dunia pendidikan, konstruktivisme menunjuk pada teori perolehan pengetahuan dan belajar. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk bukan dari dunia luar. Misalnya, pengetahuan tidak dibentuk dari dalam buku, akan tetapi lebih pada pengetahuan yang diproses melalui kegiatan membaca. Sehubungan dengan itu, ada beberapa ciri atau prinsip belajar yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Belajar seperti mencari makna. Makna yang dimaksud adalah makna diciptakan oleh peserta didik dari apa yang mereka lihat, dengar, rasa, dan alami. 2. Konstruksi makna dalam proses yang terus-menerus. 3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar bukan hasil pengembangan, tetapi perkembangan itu sendiri. Yang keempat, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman subjek
belajar dengan dunia fisik luar. Yang kelima, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Konstruktivisme sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran didefinisikan sebagai pendekatan di mana peserta didik secara individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, memeriksa dengan aturan yang ada, merevisinya jika perlu. Pemahaman konstruktivisme memandang peserta didik datang ke sekolah membawa persiapan mental kognitifnya. Artinya, peserta didik yang datang ke sekolah sudah memiliki konsep awal dari materi yang akan dipelajari karena mereka sudah memiliki potensi untuk pembelajaran mandiri terlebih dahulu dari sumber yang ada atau dari pengalaman dalam lingkungan kehidupannya. Dalam hal ini, guru tidaklah sebagai fasilitator atau narasumber. Landasan berpikir konstruktivisme agak berbeda dengan pandangan kaum objektivis yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran. Dalam pandangan konstruktivis, strategi memperoleh lebih utama daripada sebagian banyak peserta didik memperoleh dan mengingat pengetahuan. Untuk itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan 1. Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik. 2. Memberikan kesempatan peserta didik menentukan dan menerapkan idenya sendiri. Dan yang ketiga, menyadarkan peserta didik agar menerapkan strategi mereka dalam belajar. Pendekatan konstruktivisme dimaknai sebagai pendekatan pembelajaran di mana pengetahuan baru tidak diberikan dalam bentuk jadi atau final, tetapi pelajaran membentuk pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dalam proses asimilasi atau akomodasi. Oleh karena itu, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme bersifat berpusat kepada peserta didik. Asimilasi maksudnya struktur pengetahuan baru dibuat atau dibangun atas dasar struktur pengetahuan yang ada. Sedangkan akomodasi yang dimaksud adalah menyesuaikan dengan hadirnya pengalaman baru. Pengajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme mengharuskan guru melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan fokus, tantangan, kasus, atau masalah dalam pembelajaran. 2. Mempersiapkan tugas yang akan diselesaikan oleh peserta didik. 3.
merancang secara fisik seperangkat tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Keempat, mengidentifikasi secara baik strategi dan sarana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat masalah dalam pembelajaran. 5. Mengelaborasikan proses pembelajaran antara guru dengan murid. Konstruktivisme pada dasarnya merupakan teori pembelajaran, bukan teori mengajar. Pada sisi lain, konstruktivisme dapat dideskripsikan tentang pengajaran. Ada 6 hal yang menunjukkan konstruktivisme sebagai teori belajar sekaligus mendeskripsikan tentang pengajarannya. Yang pertama, peserta didik dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan, menyesuaikan hipotesis, dan mengukur kemampuan mereka. Yang kedua, peserta didik diberi tantangan melalui ide-ide dan pengalaman yang mampu melahirkan konflik kognitif atau sekuilibrium. Yang ketiga, peserta didik diberikan waktu yang cukup untuk melakukan refleksi, menulis, dan berdiskusi. Yang keempat, peserta didik melakukan dialog dan kelas dijadikan sebagai suatu komunitas untuk melakukan kegiatan dialog, refleksi, dan percakapan. Yang kelima, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan dalam mempertahankan ide mereka dengan peserta didik lainnya. Dan yang keenam, peserta didik harus mampu menemukan idenya sendiri, menentukan prinsip, dan melakukan regeneralisasi terhadap hal yang dialaminya. Honoben mengembangkan seperangkat tujuan dalam membantu penyusunan desain pembelajaran konstruktivisme. Tujuan-tujuan tersebut adalah: 1. Merancang pengalaman belajar dengan mengaktifkan proses pembentukan pengetahuan. Kedua, memberikan penghargaan dalam pembelajaran. Ketiga, merancang konteks pembelajaran yang relevan dan realistis. 4. Menciptakan suasana belajar yang dinamis dan aktif. Dan yang kelima, melibatkan suasana pengalaman sosial dalam pembelajaran. 6. Menggunakan variasi ilustri, simbol, pernyataan, atau deskripsi pembelajaran. Dan yang ketujuh, mengembangkan kesadaran diri peserta didik terhadap proses pembentukan pengetahuan. Model pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, kelas menggunakan model pembelajaran kooperatif harus bersifat dinamis, artinya suasana pembelajaran di dalam kelas tidak selamanya harus bersifat sistematis, tenang, dan kondisi peserta didik mudah diatur. Suasana tersebut tidak selamanya ideal atau model pembelajaran kooperatif. Salah satu yang dituntut dalam model pembelajaran kooperatif adalah adanya partisipasi peserta didik secara aktif dalam membentuk informasi tanpa guru harus kehilangan kontrol terhadap suasana kelas. Terdapat berbagai teori tentang pembelajaran kooperatif. 2 di antaranya adalah teori Jean Piaget atau Live
Vygotsky. Kedua tokoh ini menggunakan pendekatan konstruktivisme. Menurut Figman, setiap individu mengalami tingkat-tingkat pengembangan sesuai intelektual sebagai berikut: senioritas motorik. Pada dasarnya, model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu menghasilkan akademik, penerimaan terhadap pembedaan individu, dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Konstruktivisme adalah satu pandangan bahwa peserta didik membina sendiri pengetahuan dan konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ada. Hal ini berimplikasi bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru tidak selamanya harus serta-merta menyampaikan suatu konsep atau prinsip secara utuh kepada peserta didik. Guru dapat mengarahkan peserta didik secara mandiri atau berkelompok untuk menemukan dan membangun konsep atau prinsip secara mandiri. Demikian hasil penjelasan saya dari materi konstruktivisme. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.